Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan Ustazah dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan tema selalu berhemat energi. Hari ini kita akan mempelajari mengenai sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Teman-teman sudah siap untuk belajar kali ini? Persiapkan diri kalian ya teman-teman. Indonesia terbentang dari Sabang hingga Merauke yang berjejer pulau-pulau ya teman-teman. Setiap pulau memiliki sumber daya alam. Nah, sumber daya alam di setiap pulau itu tidak selalu sama ya teman-teman. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan kondisi alam. Nah, hari ini kita akan pelajari mengenai persebaran sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia ya teman-teman. Pulau pertama adalah Pulau Sumatera ya teman-teman. Pulau Sumatera memiliki banyak pegunungan. Kondisi ini dimanfaatkan manusia untuk menanam tanaman budidaya seperti apa? Seperti kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit ya teman-teman. Nah, Pulau Sumatera pun kaya dengan hasil tambangnya seperti minyak bumi, batu bara, dan juga timah. Kelapa sawit dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan minyak goreng ya. Minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar. Yang berikutnya Pulau Jawa ya teman-teman. Pulau Jawa memiliki pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai. Daerah pegunungan dan dataran tinggi merupakan tanah perkebunan teh, kopi, dan juga kina. Untuk dataran rendah, Pulau Jawa merupakan lahan persawahan yang tersubur di Indonesia. Salah satu daerahnya adalah Karawang ya teman-teman, yang terkenal sebagai lumbung padi. Pesisir pantai Jawa banyak dimanfaatkan untuk budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan juga penjemuran ikan asin. Berikutnya adalah Pulau Kalimantan. Sebagian besar wilayah Pulau Kalimantan adalah dataran rendah dengan hutan yang lebat. Hutan-hutan ini merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah teman-teman. Nah, hutan Kalimantan dimanfaatkan oleh manusia untuk ditanami berbagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan juga rotan. Sumber daya alam ini harus diolah sebelum dijual. Kelapa sawit dapat diolah menjadi minyak goreng ya teman-teman. Nah, untuk getah karetnya dapat diolah sebagai ban. Untuk rotan dapat diolah menjadi kerajinan tangan. Kalimantan juga kaya akan hasil tambangnya nih, seperti minyak bumi dan juga batu bara. Apa sih manfaat batu bara? Nah, manfaat batu bara adalah untuk pembangkit listrik kita ya teman-teman. Jadi listrik kita itu sekarang disuplai oleh batu bara yang kebanyakan dari Pulau Kalimantan. Nah, untuk pulau berikutnya adalah Sulawesi. Pulau Sulawesi menghasilkan sumber daya alam berupa pala dan jagung teman-teman. Nah, jagung dimanfaatkan manusia sebagai makanan atau bahan makanan pokok ya teman-teman. Nah, untuk pala dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Daerah di sepanjang pantai Sulawesi dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa. Nah, Pulau Sulawesi juga menghasilkan barang tambang seperti aspal. Nah, aspal ini teman-teman dimanfaatkan untuk pembuatan jalan raya ya teman-teman. Pulau yang terakhir yaitu Pulau
Papua. Nah, sebagian besar wilayah Pulau Papua berupa hutan konversi dan juga hutan lindung ya teman-teman. Nah, sagu merupakan salah satu sumber daya alam Papua. Sagu dimanfaatkan manusia sebagai makanan pokok ya teman-teman. Nah, Papua juga menghasilkan rempah-rempah yang disukai di pasar internasional. Papua merupakan salah satu pulau yang kaya akan hasil tambangnya nih. Nah, hasil tambang Papua sangat beragam seperti tembaga, emas, dan juga logam. Emas dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan mata uang, perhiasan seperti apa? Anting, cincin, dan gelang. Bagaimana teman-teman, sudah pahamkah mengenai persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia? Tadi kita sudah membicarakan sumber daya alam yang ada di 5 pulau ya teman-teman. Ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Selain sumber daya alam itu dimanfaatkan, sangat sekali bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, untuk jauh lebih bermanfaatnya, kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya ya teman-teman. Harus bersikap yang bijak. Nah, untuk lebih pahamnya mengenai materi ini, jangan lupa kerjakan tugas portofolio yang Ustazah titipkan ke orang tua kalian ya teman-teman. Tetap semangat belajar ya, kalian luar biasa. Sekian dari Ustazah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.